Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini. Dan ini merupakan acara rutin kita di komunitas BRID yang insya Allah malam ini malam yang ke-124. Dan ini sudah terus-menerus ya, secara konsisten setiap pekan kita ketemu, kecuali di saat-saat menjelang Lebaran yang karena liburan. Ini juga sebentar lagi mungkin April nanti kita nggak full 1 bulan, tapi ada setengah bulannya kita libur dulu. Baik, untuk tidak perlu berlama-lama, terima kasih untuk yang baru gabung, terutama untuk Mas Febri ya. Ini terima kasih pertama kali join dan kami apresiasi sekali, dan memang kami begini Mas Febri, selalu kita utamakan kalau bisa guest itu yang malah belum pernah join gitu, jadi supaya kita saling kenal gitu. Siapa tahu nanti bisa join dan mereview buku juga gitu. Harapannya sih begitu. Ya, mantap, mantap. Ini insya Allah soalnya janji Mas. Langsung ditembak aja. Baik, saya izin share screen. Jadi ini sedikit perjalanan kita seperti biasa supaya kita paham ya bahwa sudah begitu banyak ya yang kita tampilkan sebagai buku-buku yang sudah kita bahas, dan kategorinya juga ternyata macam-macam, sangat bervariasi ya. Jadi memang awalnya katanya kalau buku bisnis ya mestinya strategi, marketing, leadership, entrepreneurship gitu ya. Tapi juga sampai ke operations excellence, technology, innovation, environment, dan juga personal improvement. Nah ini kadang-kadang orang kalau dengar personal improvement ini misalkan 90 seconds to life you want, you love gitu ya. Wah itu kan bukan buku bisnis, tapi ternyata banyak CEO yang baca juga gitu. Grit juga seperti itu. Start with why dan seterusnya. Jadi definisinya memang yang penting non-fiction gitu ya. Baik, ini adalah beberapa buku yang sudah dan akan dibahas. Kemarin pekan lalu kita membahas All Marketers Are Liars. Ini reviewernya juga hadir malam ini Mas Denny, dan hari ini kita akan membahas buku yang cukup menggelitik ya, How Happiness Happens. Gitu. Siapa sih nggak ingin bahagia ya? Siapa yang nggak ingin gembira? Tentunya kita semua ingin. Dan pekan depan kita membahas Everyday Vitality. Waduh, bagaimana supaya kita tetap vital setiap hari, tetap semangat, kira-kira seperti itu. Dan seterusnya. Dan alhamdulillah udah penuh sampai bulan Mei tahun 2023. Dan ini udah ada jadwalnya, jadi siapa-siapa yang akan membahas ini sudah ada semua. Pekan depan Mas Imam, kemudian dilanjut Mas Fuad, dan seterusnya sampai dengan 5 April. Itu menarik bukunya, Quarter Life Crisis. Ini juga pendatang baru nih, Rena Pretnya Paramita. Ya, saya juga belum kenal. Ini usulan dari Mas Imam. Ini kebetulan yang bersangkutan sedang kuliah. Jadi, waduh, kalau udah banyak anak-anak muda, saya semakin semangat nih. Jadi memang seharusnya BRID ini anak-anak muda, bukan lagi yang sudah uzur-uzur gitu ya. Nah, ini kalau ada usulan silakan kita sampaikan aja di grup kita. Kita ada grup BRID. Ini ada linknya. SID BRID, silakan langsung masuk aja di situ. Dan kita nggak pengen yang kompleks ya, kita maunya cukup 10 slide aja, ya, atau kurang juga nggak apa-apa, lebih dikit nggak apa-apa. Intinya jangan sampai terbebani harus membuat banyak slides gitu ya. Kemudian 20 menit saja mereviewnya, tapi diskusinya biasanya bisa 30 menit, tapi yang penting presentasinya cukup 20 menit dan gunakan font yang besar, 30 fontnya. Nah, saya kenalkan yang akan memandu diskusi kita malam ini, tidak asing lagi, Mas Imam Dermawan. Jadi beliau ini sangat sibuk karena jadwal kerjanya kadang-kadang di offshore dan kadang-kadang bisa pakai internet, kadang-kadang di kapalnya atau di derrick barge-nya nggak ada internet, atau bukan nggak ada internet, internetnya nggak kuat gitu. Jadi beliau ini seorang senior subsea control engineer di Medco Exploration and Production ya Indonesia, mulai tahun 2016 sampai sekarang udah 6 tahun lebih, masuk tahun ke-7.
Kemudian sebelumnya beliau adalah Senior Instrument and Control Engineer di ConocoPhillips, udah 12 tahun, jadi rupanya ini karena akuisisi ya, ConocoPhillips dibeli oleh Medco sebagai Instrument Engineer juga di McDermott. Sebelumnya satu perusahaan dengan saya ini, 2,5 tahun. Kalau saya 5 tahun dulu Mas Imam. Pendidikan, beliau ini adalah S2-nya dari Universitas Indonesia. Magister Chemical Engineering, Gas Management tahun 2007 dan lulus 2009. Kemudian S1-nya di Teknik Fisika ya, ITB tahun 97, lulus 2002. Nah, ini gambar yang saya tampilkan ini gambar yang masih kinyis-kinyis, baru berapa hari yang lalu. Beliau ini pegawai sejati ya, jadi dia mainnya bukan lagi main jalan biasa, tapi jalan, lihat aja itu kayak gitu ya, naik gunung kesukaannya. Ini luar biasa Mas Imam, nanti kalau perlu menularkan ke kita semua. Saya senang sekali melihat Instagramnya beliau atau Facebooknya, selalu mencerahkan. Baik, saya tidak akan berlama-lama, saya serahkan ke Mas Imam. Oh, satu lagi, Mas Imam ini seorang engineer yang sangat peduli dengan psikologi. Nah, makanya mantap sekali malam ini yang memoderatori Mas Imam karena beliau sangat concern dengan psikologi. Silakan Mas Imam dimulai diskusinya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap hari Rabu malam ini yang kita tunggu-tunggu ya, karena kita bisa belajar dari berbagai orang di dunia maya bertemu di sini ya. Tidak hanya tentang mereview buku, tetapi saling bertukar pikiran dan conversation yang bagus ya. Setelah ini ada tanggapan, pertanyaan. Nah ini sangat mencerahkan kita semua. Jadi topiknya saat ini adalah tentang How Happiness Happen. Jadi beberapa buku tentang happiness ini pernah juga dibahas di BRID ini ya. Salah satunya adalah Authentic Happiness yang waktu itu dibahas oleh Mbak Oktina Burlianti, seorang psikolog juga. Nah sekarang ada lagi buku dari Pak Wempi ini ya tentang How Happiness Happen dari Mark Lucado. Nanti kita akan mendengar review dari beliau. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Pak Wempi. Ini aslinya dari Semarang ya. Jadi beliau ini profesional dalam bidang Human Resource Development, sangat cocok untuk membahas buku ini ya. Beliau ini pernah menjadi HR and GA Manager di berbagai perusahaan ya, ada Dunia Teks, ada Ecat Tekstil Internasional, Manager PT Beril Jaya Sejahtera, jadi udah malang melintang di dunia Human Resource dan beliau ini mungkin sudah sangat memahami tentang ini ya, tentang Human Resource. Beliau asli dari Semarang, sekolahnya di Sugi Pradinata Catholic University ya di Semarang. S1 dan juga ada S2 beliau di Financial Management juga di Sugi Pradana Catholic University ya. Oke, untuk reviewernya dan gue juga tidak kalah hebat nih. Saya baca profilnya, saya sangat terkesan ya sama Pak Febri ini. Jadi beliau ini masih sangat muda tapi sudah menduduki posisi senior manager Human Capital and Talent Management ya di PT PP Persero. Nah beliau ini juga praktisi dan profesional dalam bidang HR, Talent Management. Pengalamannya juga sangat banyak ya, pernah certified dalam Human Resource, Talent Management, Neurolinguistik, instruktur hipnoterapi, dan pernah masuk majalah SUA juga ya, sebagai HR Leader, Indonesian Future HR Leader gitu. Nah, beliau ini berkuliah di Universitas Hang Tuah. Itu saya ingat Universitas Hang Tuah itu sebelahnya ITS kalau tidak salah ya. Jadi anak saya itu kuliah di ITS itu sebelahnya ada Universitas Hang Tuah ya. S1 dalam bidang psikologi, organisasi psikologi, dan S2 beliau di BINUS University dalam bidang MBA ya, General Management. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Pak Wempi untuk mereview bukunya. Silakan Pak Wempi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu praktisi bisnis senior di Indonesia. Terima kasih Pak Gatot. Sebuah kehormatan bagi saya boleh join di grup BREAD ini, dan juga pada malam hari ini diberi kesempatan untuk sharing mengenai happiness. Oke, kita mulai. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, tinggal di slideshow. Sudah terlihat? Oke, Pak. Oke, malam hari ini kita akan sharing mengenai how happiness happen, dengan pengarangnya adalah Max Lucado. What is happiness menurut buku Max Lucado? Menurut Max Lucado, ketika kita manusia harus belajar bagaimana saling mengasihi, maka disitulah ditemukan happiness. Kemudian salah satu sukacita terbesar adalah ketika Anda melakukan sesuatu dan bisa membantu orang lain. Pertanyaannya adalah, bisa dijawab di chat, kapan terakhir kali Anda merasakan kebahagiaan yang berdampak kepada sekitar kita? Monggo Bapak Ibu bisa ditulis di chat. Kapan terakhir kali Bapak Ibu merasa bahagia dan kebahagiaan tersebut berdampak kepada sekitar Anda? Silakan. Pak Gatot menjawab siang tadi, dampaknya semangat. Pak Imam menjawab ketika selesai pekerjaan di kantor. Oke, yang lain mungkin silakan. Waktu makan siang tadi, Pak Febri menjawab setiap saat menurut saya selalu bahagia. Wah, luar biasa, istimewa. Istimewa. Oke. Next, kita akan ada dua pintu di dalam kehidupan ini, ya, menurut Max Lucado, yaitu disebut dengan front door dan back door. Bedanya apa? Front door itu adalah happiness yang terjadi ketika Anda atau saya atau kita itu memperoleh sesuatu. Artinya kebahagiaan basisnya adalah apa yang kita dapatkan. Sedangkan yang kedua, backdoor, itu adalah kebahagiaan yang Anda, saya, kita peroleh ketika kita memberi. Happiness happens when you give. Manakah yang Anda pilih? Manakah Bapak Ibu pilih? Dan mengapa Bapak Ibu memilih front door atau back door? Silakan ditulis di chat. Manakah yang Bapak Ibu pilih? Antara front door atau back door, dan alasannya kenapa Bapak Ibu memilih tersebut? Silakan di chat. Pak Iman menjawab backdoor karena bisa bermanfaat. Pak Gatot, dua-duanya penting, tapi yang mulia backdoor. Monggo Bapak Ibu yang lain.
Pak Hendra setuju dengan Pak Gatot. Ibu Melisa backdoor karena pada akhirnya jadi gain front door, dapat dua-duanya deh. Oke, luar biasa. Oke, kita lanjut. Ya, dalam buku ini, ketika saya membaca buku ini dari awal hingga akhir, ada suatu penyadaran dalam diri saya bahwa ternyata kebahagiaan itu nggak jauh-jauh amat. Terkadang saya berharap, wah kebahagiaan ketika saya bisa memperoleh mobil yang bagus, bisa memperoleh jabatan sebagai CEO, bisa memperoleh istri yang cantik misalnya. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak jauh dari saya sebetulnya. How happiness happen? Yang pertama ada ketika terjadi encouragement. Ya. Yang kedua ketika kita bisa bertoleransi kepada sesama, kepada alam, kepada semua makhluk hidup. Yang ketiga adalah menganggap bahwa yang lain itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah ketika kita itu bekerja sebagai seorang bapak, seorang ayah. Saya sebagai seorang ayah dari 2 orang anak, saya bekerja dengan integritas, dengan kerja keras, kerja cerdas, dan saya berkorban waktu, tenaga, pikiran, juga air mata, semata-mata untuk apa? Untuk masa depan anak-anak saya. Jadi saya menganggap bahwa saya akan bahagia ketika saya bisa memberikan yang terbaik, lebih baik untuk anak-anak saya. Kemudian hope, yang keempat adalah how happiness happen. Ketika kita saling menyapa, seperti komunitas Bread ini luar biasa, di mana kita setiap Rabu dengan konsisten, komunitas ini saling menyapa dengan berbagai latar belakang yang luar biasa, dengan berbagai minat terhadap dunia profesionalnya masing-masing, dengan berbagai minat terhadap buku yang dibaca masing-masing, tetapi dengan konsisten kita selalu saling menyapa setiap Rabu. Itu memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi anggota komunitas ini, dan itu juga menjadi sebuah anugerah bagi banyak orang. Dan saya bersyukur sekali boleh bertemu dengan Pak Gatot yang luar biasa, dengan tadi yang saya sampaikan ketiga, menganggap bahwa yang lain itu lebih utama daripada dirinya Pak Gatot. Saya yakin Pak Gatot bukan, tadi bahasanya Pak Bambang, bukan orang yang seolah-olah sibuk, tapi sibuk beneran. Sehingga Pak Gatot dengan ikhlas setiap Rabu memberikan waktu kepada kami untuk sharing ilmu. Itu luar biasa sekali, dan tidak semua orang bisa dan mau dan mampu untuk konsisten seperti apa yang dijalankan oleh Pak Gatot selama di komunitas Bread ini. Kemudian yang kelima adalah how happiness happens. Ketika kita mendoakan satu sama lain. Kita setiap pagi bangun, berdoa, sholat 5 waktu bagi yang Muslim, yang Kristiani ke gereja tiap minggu. Itu semata-mata bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi juga mendoakan orang-orang di sekitarnya. Ketika kita bisa berbagi doa, ketika kita bisa mengirimkan doa kepada orang lain, untuk orang lain,
Di situ bisa muncul kebahagiaan dalam hati kita. Kemudian yang keenam adalah serve one another, melayani satu sama lain. Ini kalimat sangat sering sekali kita dengar, kita jumpai, bahkan dalam teori human resource itu ada istilahnya servant leadership. Tetapi itu bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Serve one another itu butuh keikhlasan tingkat tinggi untuk kita betul-betul ikhlas bisa melayani satu sama lain. Kemudian accept one another, talk to each other, ya, saling berbicara, saling bertegur sapa. Itu adalah suatu hal yang bisa menimbulkan kebahagiaan dalam diri manusia. Kemudian throw away your buster. Buster itu adalah penghancur, pengrusak, bahasanya Max Lucado. Buang jauh-jauh apa yang bisa merusak dirimu, diri Anda, diri saya, diri kita. Dendam, amarah, kemudian sakit hati, kepahitan, kebencian. Buang jauh-jauh. Throw away your buster. Maka kita akan bisa move on. Kita akan, bukan hanya akan, kita pasti akan move on. Dan kita pasti beroleh suatu kehidupan yang baru. Love each other yang terakhir. Cintai satu sama lain. Di komunitas ini saya merasakan cinta dalam bentuk sebuah buku, dalam bentuk ilmu yang di-sharingkan kepada komunitas Bread ini setiap Rabu secara konsisten. Itu merupakan sebuah bentuk cinta. Love each other. Kita akan merasakan atau merindukan ketika misalnya komunitas ini 2 minggu libur karena Lebaran. Kita akan rindu untuk bisa berjumpa lagi, segera bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di komunitas ini. Jadi, how happiness happen? Itu ternyata letaknya tidak jauh dari kita. Letaknya itu ada di sekitar kita. How happiness happen merupakan sebuah bentuk ungkapan bahwa happiness itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan apa saja. Oke, saya akan menutup sharing ini dengan sebuah video singkatnya. Mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah pernah melihat, tapi saya ingin berbagi sedikit kebahagiaan dengan Bapak Ibu melalui video ini yang akan kita saksikan bersama-sama.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian paparan singkat dari kami. Salam cinta dan semangat dari Semarang untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wempi. Jadi menarik sekali ya. Jadi ide dari buku ini yang saya tangkap. Jadi kita itu lebih berfokus kepada orang lain gitu, bukan berfokus kepada diri kita ya. Semua yang kita lakukan dari mulai membantu orang lain, memberikan salam, berdoa untuk orang lain, terus berbicara satu sama lainnya. Nah, itu interaksi dengan orang lain ya. Jadi kita tidak hanya hidup sendiri, memenuhi apa yang kita ingin capai, tapi kita bermasyarakat dan saling mensupport. Nah, itu yang mungkin saya dapat tangkap ya. Oke, saya akan lanjutkan dengan Mas Febri nih. Mas Febri kalau dilihat dari CV-nya, ini sangat berpengalaman, dia happiness project ya, mungkin bisa men-share apa yang dilakukan di tempat Mas Febri untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan mungkin ya. Silakan Mas Febri. Baik, terima kasih Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya, sebuah kebanggaan buat saya pribadi gitu ya. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, Pak Gatot, Pak Bambang, Bu Ica, dan semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mungkin sedikit saya akan boleh sambil share screen mungkin ya Mas Imam ya. Mungkin kan di poster kan ditulisnya, wah WHO Nol Enterprise ini apa gitu. Tapi ini sebetulnya relate dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wempi, bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang happiness itu, kalau menurut saya happiness itu adalah paling gampangnya adalah ketika kita bisa tahu bahwa alasan apa yang membuat kita bersyukur. Nah, makanya saya selalu ngomong bahwa happy menurut saya itu selalu setiap saat. Karena saya masih bisa bernafas gratis ini menurut saya itu nggak ada harganya. Itu harus menjadi salah satu syarat syukur yang itu menjadikan kita bahwa ya kita harus happy. Dengan COVID kemarin kita tahu oksigen itu berapa mahalnya dan berapa susahnya gitu. Itu menjadi poin penting bahwa kita harus bisa mensyukuri itu dan kita menjadikan dasar untuk bagaimana kita harus tetap selalu bahagia di setiap saat. Nah, izin mengenalkan sedikit nih. Jadi kalau bicara tentang WHO itu apa gitu. Nah, mungkin di beberapa perusahaan global gitu ya, seperti Airbnb gitu ya, SAP, Google dan sebagainya, itu beberapa nama jabatan disebutnya ada Chief Happiness Officer gitu. Tugasnya apa gitu? Kalau kita tahu bahwa mungkin di sebuah perusahaan yang terkenal adalah CEO gitu ya, CFO dan sebagainya. Tugasnya CHO itu sebetulnya bagaimana memastikan SDM di dalam organisasinya itu happy gitu, bahagia gitu. Nah, kalau bicara terkait dengan Nol Enterprise, mungkin izin saya akan jelaskan sedikit. Ini Nol Enterprise itu adalah sebuah CV atau perusahaan yang saya buat dengan tim gitu ya di tahun 2011. Waktu itu memang dengan niatan bahwa ketika waktu 2011 itu saya masih duduk di bangku kuliah semester 4 gitu. Nah, filosofi yang saya ingin buat waktu itu bahwa Nol Enterprise itu adalah motonya memberi, melayani, dan berkembang. Nah, nama nol sendiri ini saya ambil filosofinya dalam melambangkan bahwa angka nol itu kan semua orang pasti berprosesnya dari nol gitu. Bahkan kalau kita masuk ke Pertamina itu dimulai dari nol ya gitu. Nah, itu menjadi filosofi yang saya selalu bawa, dan kalau bicara singkatan bahwa nol itu adalah nature of learning gitu. Belajar yang utama adalah belajar yang paling bagus adalah kita bisa belajar dengan alam, karena di alam ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan banyak kelebihan ilmunya gitu. Dan di sini konsep yang tadi disampaikan oleh Mas Febri sebetulnya juga inline gitu, bahwa ada pepatah Jepang yang bicara bahwa biarkan saya menjadi nol asalkan orang lain menjadi 5 gitu. Nah, ini kan melambangkan keikhlasan nih dalam memberi dan melayani pada orang lain. Nah, ketika kita diberikan waktu untuk masih bisa menghirup nafas, masih bisa berkomunikasi, bersilaturahmi, dan waktunya kita buat menjadi bermanfaat seperti malam hari ini, saya rasa manusia pun pasti akan senang ketika waktunya dimanfaatkan, apalagi sang pencipta manusia gitu. Ketika kita ikhlas bahwa waktu kita gunakan untuk saling berdiskusi dan sebagainya. Nah, menariknya nih Mas Imam, kalau tadi Mas Wempi bicara bahwa happiness itu bagaimana cara untuk menemukannya, selama ini kadang kita salah nih dalam memparadigmakan happiness gitu. Banyak orang berpikir bahwa kita harus kerja keras dulu, sukses, baru bahagia gitu. Tapi ternyata itu salah gitu. Kadang kita sudah termindset cita-cita dari orang tua kita atau dari orang-orang yang kita sayangi bahwa pokoknya kamu harus jadi orang sukses dulu. Itu bisa membuat
bahagia. Nah, itu yang akhirnya membuat kita terkurung di dalam pemikiran kita sendiri. Padahal kalau kita tahu bahwa bahagia itu nggak ada syaratnya kok. Tinggal bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan kita. Kalau bagi diri saya pribadi, hal yang paling mudah untuk bahagia adalah ya kita bersyukur gitu. Dan banyak alasan untuk bersyukur gitu. Nah, ini saya punya satu video untuk membuka diskusi pada malam hari ini. Ini sebuah riset yang menunjukkan bahwa selama ini kalau kita berpikir kerja keras, sukses, dan bahagia, itu ternyata salah gitu. Ada riset yang membuktikan bahwa bahagia itu harus di depan. Bahagia itu harus diawali dan kapanpun. Mungkin kita akan saksikan videonya bersama-sama. We have been taught that hard work equals success, which equals happiness, right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? It starts with you, yet it's bigger than you. Happiness is bold. It is courageous, audacious, and challenging. You have the power to choose happiness and to spread it. Join the movement. Share the movement. Be the one who makes the difference. And live happy. Karena kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Aristoteles. Ini sudah jelas bahwa video ini memberikan semangat saya, dan saya selalu berpikir bahwa ya memang kalau kita mau sukses, yaitu kita harus bahagia dulu. Saya selalu membayangkan bahwa ketika memulai suatu hal kita udah nggak happy, saya yakin pekerjaan itu nggak akan kita teruskan. Dan saya yakin bahwa pekerjaan itu nggak akan maksimal. Mulai berangkat kerja atau mulai mau membaca buku aja, kalau suasana kita sudah nggak happy, saya yakin pasti nggak akan diteruskan. Gitu. Nah, ini adalah yang mengawali bahwa Happiness Project itu menjadi salah satu poin yang ingin saya coba bagikan pada malam hari ini. Karena kebetulan selain saya membuat CV tadi itu sebetulnya sebagai hobi gitu ya. Jadi karena saya punya prinsip bahwa saya ingin bekerja untuk membuka lapangan kerja. Dengan cara apa ya? Saya happy dulu. Happy saya apa? Saya punya hobi, sering berbagi, sering bertemu dengan orang lain, teman saya hobi. Dan syukur-syukur hobi itu dibayar. Nah, sehingga itu saya buatlah perusahaan, dan alhamdulillah niat saya dalam membuat perusahaan itu adalah untuk mengajari adik-adik di psikologi, baik masih lulus ataupun belum lulus, untuk saya ajari untuk menjadi bagaimana seorang trainer yang minimal mereka mendapat ilmu dan mendapatkan tambahan uang saku. Sehingga prinsip happiness itu saya buat. Makanya kenapa di poster tulisnya CHO, karena saya merasa bahwa kalau saya menunggu menjadi CEO di perusahaan BUMN mungkin waktunya masih lama gitu. Dan usia saya sekarang masih 32 tahun, minimal saya bisa menjadi CHO di perusahaan yang saya buat sendiri gitu. Yang sekarang alhamdulillah kurang lebih sudah ada 15 trainer yang ada di tim saya di Mal Enterprise, dan itu pun juga tersebar dari beberapa wilayah di Jawa Timur gitu. Nah, poinnya adalah bagaimana ketika kita punya keinginan, kita tuh harus happy dulu gitu, karena itulah menjadi sumber energi kita. Nah, kalau bicara sharing tadi yang dikatakan Pak Imam, apa yang sudah dilakukan dan hasil riset pun saya juga nanti akan tampilkan.
Kebetulan perusahaan yang saya tempati saat ini, saya sebagai karyawan di PT PP Persero TBK gitu ya. Dan saya menjadi seorang HR, talent management, dan tugas saya pastinya harus memastikan orang yang ditempatkan itu harus bekerja maksimal nih. Nah, tantangannya terkadang orang ketika ditempatkan di proyek-proyek yang jauh seperti Papua, ujung-ujung Indonesia, yang mereka tuh pasti berpikir, oh Pak saya takut Pak OPM, oh Pak saya takut malaria, oh Pak saya takut keluarga saya jauh. Nah hal-hal seperti itu saya bingung nih, gimana caranya untuk bisa merubah bahwa orang itu diberangkatkan happy nih, sehingga hasilnya pasti bagus gitu. Nah akhirnya saya punya prinsip waktu itu, oh orang itu bagaimana untuk bisa mau maksimal, dia harus dibuat happy dulu gitu. Akhirnya saya buat eksperimen gitu ya, dengan konsep yang saya namakan Happiness Project. Dan kebetulan pada malam hari ini hadir juga nih rekan saya, sekaligus guru saya juga nih, saya belajar terkait dengan project management dan project dengan beliau. Ini ada Pak Solikul Hadi nih, kita juga pada malam hari ini. Ini adalah partner saya dalam menyusun eksperimen Happiness Project ini. Happiness Project itu apa sih gitu ya? Pasti kan ngapain orang proyek itu harus happy gitu kan. Nah konsepnya seperti ini. Ini saya akan menemukan sebuah video bahwa setiap proyek waktu itu saya tempati di divisi EPC, gitu ya. Setiap proyek sebelum dimulai, kita akan mengumpulkan tim, baik dari sisi kontraktor, MK, owner, itu kita kumpulkan untuk kita membuat yang namanya team building. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat kita sama-sama nih frekuensinya bahagia dulu dalam mengerjakan proyek. Sehingga proyek yang dihasilkan pasti akan tercapai. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, kita saksikan videonya. We have been taught that hard work. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Ya, maaf, suaranya nggak keluar ya? Ya, nggak keluar. Keluar Bang, bagus. keluar. Suaranya sudah keluar. Oke. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Oke, itu adalah merupakan salah satu gambaran. Jadi waktu itu kami sengaja bahwa proyek-proyek yang waktu itu harus membangun pembangkit listrik di ujung di Papua itu adalah salah satu tantangan terbesar seorang SDM untuk bisa menempatkan orang di sana gitu. Dan kita rasa bahwa bagaimana caranya orang bisa berangkat itu dengan happy gitu. Akhirnya kita buat acara team building, kita satukan visi, kita satukan misi, dan alhamdulillah dengan adanya program itu menjadi salah satu poin penting bahwa mereka berangkat itu dengan minimal happy dulu, suasana dibuatnya itu happy dulu. Dan ternyata benar nih, selain buku yang dibahas oleh Pak WMT, sebetulnya ada beberapa buku juga yang menyampaikan. Salah satunya buku yang berjudul The Service Profit Chain. Itu inti dari buku ini menjelaskan bahwa ketika employee atau pegawai itu happy atau bahagia, otomatis kualitas kerjanya itu akan prima. Ya, bisa terbayang ya, ketika tadi saya menempatkan orang, saya buat happy dulu di dalam sebuah project, otomatis dia akan mengerjakan projectnya dengan prima, dengan maksimal. Karena orang kalau sudah happy, itu pasti akan apapun diterjang. Ya mungkin ya, mohon maaf nih, Bapak-bapak sekalian, mungkin Pak Gatot, atau Bapak-bapak yang lain, ingat zaman dulu ketika mendekati istri gitu ya, masih berpacaran. Hujan sederas apapun, pasti diterjang gitu. Karena apa? Karena endorfin kita muncul gitu, karena kita happy gitu. Jadi nggak ada yang dibuat susah gitu. Nah, ketika kita bicara bahwa pegawai bahagia, otomatis pelayanan prima nih. Kalau prima, kualitasnya kan pasti terdeliver dengan baik gitu ya. Otomatis apa? Customer satisfaction dong gitu. Pelanggan bahagia dong. Nah, kalau pelanggan sudah bahagia, otomatis apa? Dia pasti akan engage. Pelanggan akan setia, oh ya udah, saya kasih project lagi nih karena projectmu bagus gitu. Nah, ujungnya yang pasti akan didampakkan oleh perusahaan, yang akan diterima oleh perusahaan adalah ketika pelanggan setia, repeat order, keuntungan akan tumbuh, profit akan masuk begitu ya. Nah, ini saya punya salah satu filosofi yang selalu saya pakai di dalam perusahaan. Saya berpikirnya seperti ini. Bapak-bapak sekalian, bahwa perusahaan itu punya dreams gitu ya.
perusahaan itu punya target. Tapi jangan lupa di dalam sebuah organisasi itu ada manusianya juga yang pasti punya target juga. Prinsipnya perusahaan adalah profit gitu ya. Bagaimana perusahaan dibuat itu pasti harus menghasilkan profit. Nah, profit itu bisa didapatkan dari mana? Profit didapatkan ketika omset perusahaan naik terus, trennya bagus. Nah, pertanyaan berikutnya, omset bisa naik itu kalau apa? Gitu. Yang pasti kalau customer satisfaction-nya bagus. Nah, kalau yang pasti itu terjadi kalau kepuasan pelanggannya bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kepuasan pelanggan itu bisa dihasilkan dari apa? Kepuasan pelanggan itu bisa dihasilkan kalau kita mendeliver permintaannya sesuai. Kalau contohnya tadi adalah proyek konstruksi, saya ingin membangun proyek PLTMG dengan waktu 6 bulan, kapasitas 100 MW. Kalau kita bisa mendeliver 6 bulan, bahkan lebih cepat, otomatis kan dia akan puas. Nah, kepuasan itu dihasilkan oleh kinerja SDM, yang manusia-manusianya dalam organisasi. Jadi ketika kinerja SDM-nya itu bagus, baik, otomatis yang terjadi apa? Akan ada efisiensi di cost, akan ada efisiensi di biaya. Ya. Yang mungkin awalnya butuh 10 orang untuk bekerja, tapi karena kinerja SDM-nya bagus, cukup 5 orang, otomatis overhead-nya akan turun. Nah, ketika bicara profit, pasti kan akan butuh yang namanya create money. Nah, tapi kita nggak boleh lupa bahwa di dalam sebuah organisasi itu tidak hanya profit yang dipikirkan, tapi bagaimana manusia di dalam organisasinya itu juga butuh yang namanya create life. Gitu. Why gitu? Kenapa kok manusia di dalam organisasi itu butuh membuat kehidupan baru? Gitu? Karena kehidupan kita kan pasti banyak waktu untuk di kantor nih dibandingkan di rumah, bisa jadi gitu. Sehingga kita membaginya ada professional life dan personal life. Nah, kenapa kita butuh create life? Ya karena kita butuh happiness itu tadi gitu. Dan happiness itu gimana cara bisa didapatkan yang di dalam sebuah organisasi? Yang pertama, butuh yang namanya leadership. Kalau sudah ada leadership yang bagus, sudah ada role model yang bagus, otomatis happiness itu akan bisa terbentuk. Seperti halnya contoh project tadi. Di sini ada leadernya nih, Pak Soliko. Dia berkomitmen bahwa saya maunya, saya happy, semua happy, project happy, owner happy, semua stakeholder happy. Dia menjadi role model, nggak tebang pilih. Gitu. Nah, ketika sudah ada leadership, yang dibutuhkan berikutnya adalah business owner mentality. Kalau saya selalu bilang bahwa karena pembangunan perumahan itu ada kata rumah di tengah-tengahnya, selalu saya ngomong ke karyawan bahwa ini itu rumah kita, rumah kedua. Kalau rumah itu bocor, kita sendiri akan merasakan hujan. Kalau rumah itu banjir, kita pasti akan ikut banjiran. Jadi bagaimana kita sama-sama melindungi rumah kita. Kalau bocor kita tambal, kalau banjir kita bangun lebih tinggi, dan kita lindungi. Sense of belonging ke perusahaan itu harus dimunculkan. Ini menjadi salah satu poin yang harus dibuat di dalam sebuah kehidupan di dalam organisasi. Yang berikutnya, ada yang disebut human dignity nih, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa memberikan penghargaan ke dalam organisasi kita di manusia-manusianya. Memanusiakan manusia istilahnya. Jadi yang bagus diberikan reward, yang kurang bagus diberikan improvement gitu ya. Dan yang terakhir, yang paling penting saya di sini adalah spirituality atau ideologi. Kita ada leadership, kita punya sense of belonging terhadap perusahaan, kita menghargai manusia di dalamnya. Tapi kalau spiritualitas kita nggak punya, itu sama saja. Jadi bagaimana kita bisa membuat kehidupan happiness di dalam organisasi itu, kita harus memiliki ini. Kalau karyawan bahagia, great life gitu ya, happy, otomatis perusahaan akan happy kan, apa dia profit gitu. Nah, dan ini menarik nih Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh cerita gitu. Di tahun 2017 saya pertama kali membuat eksperimen ini dengan Pak Solikul, dan waktu itu saya ditantang oleh BUD. Ngapain ini happiness, happy, wah digituin kita gitu. Ya, kita nggak bisa menjawab waktu itu, karena kita mikirnya kita ingin menjawab dengan fakta dan data gitu. Akhirnya kita berpikir bahwa manusia itu hidup nggak bisa lepas loh dari indikator. Berarti happiness pun juga ada indikatornya loh gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ngebuat yang namanya indikator nih untuk mengukur kebahagiaan kerja gitu. Jadi saya buat aplikasi namanya Happy Work gitu ya. Di tahun 2017 dan alhamdulillah ini saya ikutkan lomba di internal perusahaan dan alhamdulillah menang nih sebagai juara 1 di tahun 2017. Jadi di aplikasi ini tuh tujuannya adalah kita setiap hari meminta semua karyawan untuk mengisi perasaannya di hari itu. So are you feeling today? Ada yang happy, ada yang sad, ada yang sick gitu atau stress gitu ya. Terus kalau dia sick atau sad tuh because apa nih? Ada yang dia I'm feeling happy because my awesome team gitu ya, atau my caring leader. Nah, dari semua yang masuk itu saya jadikan masukan di dalam HCM bahwa oh orang happy itu karena apa? Kebanyakan karena leadernya itu care loh. Oh orang stres itu karena apa? Karena uncaring leader loh. Hal-hal tersebut yang kita coba olah dan kita jadikan program untuk bagaimana kita mendevelop orang-orang di dalam project itu untuk bisa tetap selalu happy. Dan alhamdulillah tahun 2020 kita usung juga, waktu itu saya bawa lomba nasional gitu di majalah SWA. Saya menyusun konsep bahwa
saya punya milestone di perusahaan bahwa saya ingin membuat semua karyawan itu happy gitu. Makanya waktu itu jurinya juga ngomong, wah mungkin bisa jadi di BUMN nanti akan ada CHO gitu, Chief Happiness Officer. Amin ya. Semoga saja suatu saat nanti mungkin ada gitu CHO di perusahaan-perusahaan plat merah atau di BUMN yang tugasnya adalah memastikan bahwa semua insan atau semua karyawan di dalam perusahaannya itu happy. Sehingga apa? Kalau kita bicara bisnis itu kan sebenarnya ujung-ujungnya manusia, ujung-ujungnya duit gitu kan. Jadi kalau kita bicara manusianya sudah happy, pasti duitnya juga akan happy, akan dapat gitu. Nah, alhamdulillah alat ini sudah kita buat, dan yang menariknya berikutnya, kita ingin membuktikan dong waktu itu ke manajemen bahwa konsep happiness project ini nggak main-main loh. Itu berkorelasi loh terhadap performance, dan itu proven loh untuk kita bisa lakukan gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Di tahun 2018, setelah 2017 kita lakukan eksperimen itu, di semua project yang ada, kita melakukan survei. Waktu itu survei yang kita lakukan adalah survei engagement gitu, untuk seluruh karyawan di masing-masing project gitu. Ini contohnya di sini ada 11 project gitu ya. Di 11 project ini kita ukur nih menggunakan konsultan independen gitu ya. Dan ternyata menghasilkan hasil yang positif. Jadi 3 project top 3 itu menunjukkan bahwa engagement-nya tinggi. Dan di bottom 3 itu menunjukkan engagement-nya rendah. Tapi tidak lepas di situ. Kita kaitkan dengan performance yang didapatkan. Dan ternyata itu korelasinya positif. Top 3 project yang menunjukkan engagement-nya tinggi. Orang engage itu kan pasti karena dia happy di dalam organisasinya, dia stay gitu ya. Bahkan dia bisa membuat orang lain juga ikut bertahan gitu di dalam perusahaan. Nah, ketika engagement-nya itu tinggi, ternyata performance-nya itu tinggi, proven. Dan kita juga melakukan konsep happiness itu ke semua project ini. Dan kenapa kok terjadi engagement rendah dan performance rendah? Ternyata ketika kita breakdown di dalamnya, itu salah satunya adalah komitmen leader-nya. Konsepnya sama, kita berikan treatment yang sama, kita berikan program yang sama gitu. Tapi leadernya nggak berkomitmen. Paling gampangnya, ketika saya datang ke salah satu proyek yang merah di sini, ketika masuk di set proyeknya, saya sudah melihat dan bisa memastikan bahwa proyek ini pasti masalah nih. Dilihatnya dari mana? Kolam ikan nggak ada ikannya dan nggak ada airnya. Semua rumput mati, gitu ya. Jadi di sana tuh gersang, nggak ada yang merawat lingkungannya. Saya udah bisa berpikir kok, wah ini pasti situasinya udah nggak enak banget di proyek ini. Pasti nggak ada komitmen dari leadernya untuk bisa menularkan bahwa ya apapun kondisinya ya tetap harus happy. Sehingga terjadilah data yang bisa kita tampilkan seperti ini, bahwa poinnya bahwa kalau karyawan itu happy, otomatis dia engage. Gitu. Kalau dia engage, otomatis dia berperformance. Kalau dia tidak berperformance, otomatis perusahaan akan senang dong, profit. Gitu. Dan sebagai penutup, ini juga alhamdulillah di konsep happiness project ini, salah satu gambaran projectnya kita sempat didatangi juga oleh beberapa BUMN untuk dijadikan tempat benchmark, dan kebetulan proyek Pak Solikul juga nih yang ada di Senayan. Gambaran proyeknya kurang lebih seperti ini, kita saksikan bersama-sama. Semangat pagi, 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 jos. Dan ini adalah salah satu kalimat kunci yang selalu saya berikan ke semua karyawan di dalam perusahaan, bahwa kita itu berkarya bukan bekerja gitu. Dan kita itu beribadah, bukannya sekedar mencari nafkah. Dan ini adalah password yang selalu saya sampaikan ke seluruh karyawan untuk bagaimana minimal mereka itu tahu bahwa mereka itu bekerja itu bukan hanya bekerja, tapi berkarya. Dan mereka itu bukan hanya sekedar cari nafkah, tapi beribadah. Sehingga mereka akan menemukan kebahagiaan. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Lim. Oke, terima kasih Pak Febri. Wah, ini saya peserta yang lain sampai terpana ini. Jadi dari sebuah konsep teori kemudian dipraktikkan suatu eksperimen dan diimplementasikan. Itu sangat bagus sekali ya. Jadi project dikombinasikan dengan psikologi dari karyawan itu, human touch ya, sehingga dia
bekerja lebih semangat sehingga outcome menjadi lebih bagus ya. Jadi karyawan lebih engage, lebih happy dan merasa senang ya, tidak hanya melihat sebagai suatu pekerjaan tapi suatu ibadah dan suatu karya gitu ya. Nah, ini yang dapat saya tangkap. Yang lainnya juga kalau saya hubungkan dengan Pak Wempi tadi, kebahagiaan itu akan kita dapatkan apabila kita melayani satu sama lain atau sharing ya. Nah, ini dengan melakukan sharing efek ya. Jadi seperti Pak Gatot atau book reviewer atau gue itu kan melakukan sharing, bedah buku. Nah, itu dengan kita sharing itu kita akan mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Nah, itu seperti yang dibilang Pak Febri tadi. Setelah kita melakukan sharing mendapatkan kebahagiaan, akhirnya ditekuni untuk melakukan sharing untuk meningkatkan happiness dari karyawan sehingga meningkatkan kinerja tadi itu ya. Nah, itu yang satu lagi yang ini juga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan tadi kita harus bekerja keras kemudian mendapatkan kesuksesan baru mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu ternyata salah ya. Jadi yang bagus tuh sebenarnya kita happy dulu kemudian kita bekerja keras karena kita happy dan akhirnya mendapatkan kesuksesan. Dan atau bisa jadi juga pada saat kita bekerja keras itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri gitu dengan kita bermanfaat, dengan kita beribadah dan berkarya ya. Akhirnya kita bahagia karena sudah bermanfaat atau melayani satu sama lain yang tadi itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan apabila ada yang berkomentar atau ingin bertanya atau ingin menyampaikan, dipersilakan ya. Ini pesertanya banyak nih 31, luar biasa banyak sekali malam ini ya. Lewat chat juga bisa atau mau ini. Mas Denny mungkin ada tadi. Oh ini Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Angkat tangan. Persilakan. Ya, terima kasih ya. Pak Imam, Mas Wempi sama Mas Febri ya. Saya tertarik dengan topik yang diangkat di bukunya ini bahwa kita tadi kalau dijelaskan di sini kebahagiaan yang pertama adalah yang gaining, yang karena kita mendapatkan sesuatu, sama yang satunya karena kita giving ya. Maksudnya ini sesuatu yang baru buat saya, karena selama ini yang saya pahami adalah kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama adalah bahagia karena saya jadi CEO atau karena saya dapat uang 1 miliar, itu bahagia karena. Sama yang kedua adalah bahagia meskipun. Jadi bahagia meskipun saya kemana-mana cuma naik kendaraan umum, gak naik kendaraan pribadi. Nah ini ternyata dan waktu itu yang levelnya lebih tinggi adalah yang bahagia meskipun. Artinya kita fokusnya adalah bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Dan tadi ada yang sempat bilang bahwa hari ini saya masih bisa hidup, masih bisa bernafas, itu sesuatu yang patut disyukuri. Tapi ternyata level berikutnya di sini adalah giving, bahwa kita akan bisa merasa bahagia kalau kita bisa memberi dan bermanfaat buat orang lain. Nah, konsep giving ini pun juga ada di bukunya Adam Grant ya, yang Give and Take itu bagaimana kita di-encourage untuk menjadi seorang giver. Nah, terkait yang giving ini, saya pengen bertanya dari bisa ke Mas Wempi atau Mas Febri ya di sini ya. Saya pernah tahu ada sebuah perusahaan, mereka berusaha men-encourage karyawannya untuk giving kepada orang lain, bisa ke orang yang tidak punya, terus kemudian ke yayasan yatim piatu atau apa. Jadi perusahaan memberikan sejumlah dana kepada karyawannya tersebut, terus kemudian karyawannya itu di-encourage untuk dana ini silakan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu terdengar mulia sekali. Cuman ada embel-embelnya. Habis itu suruh posting ke sosial media. Itu kalau saya pribadi melihatnya itu kayak ngerusak gitu jadinya. Jadi sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sesuatu yang positif, tapi begitu ada embel-embel yang seakan-akan nunjukin bahwa
company-nya itu jadi kayak branding, jadi kayak berusaha ningkatin brandnya si perusahaan tersebut. Nah, saya pengen tahu sih pandangannya dari Mas Wempi sama Mas Febri mengenai strategi perusahaan tersebut yang mungkin di awal dia pengen nggak tahu, dia mungkin habis baca buku ini, oke, kalau orang giving itu akan lebih bahagia. Ya sebenarnya saya melihat positifnya adalah inisiatif perusahaan bagus, tapi begitu ada embel-embel diminta untuk ke sosial media posting, itu jadi buat saya jadi nggak berarti apa-apa jadinya, kayak menghapus semuanya itu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya Pak Iwan. Ini jadi mengingatkan juga, dulu pernah bahas buku juga yang Give and Take itu ya, yang Adam Grant itu dibahas di Brit juga nih. Jadi kalau yang di buku itu yang karyawan yang karakternya giver itu ternyata lebih sukses gitu. Jadi dia setelah melakukan penelitian, yang top manajemen itu adalah orang-orang yang giver ya. Oke, silakan Pak Febri atau Pak Wempi mau ingin menanggapi tadi pertanyaan Pak Iwan. Mungkin izin menanggapi dikit Pak Wempi, nanti mungkin ditambahkan Pak Wempi. Saya terima kasih sebelumnya Pak Iwan Kusworo. Menarik sekali Pak pertanyaannya dan yang disampaikan. Kalau saya juga sepakat gitu. Kalau saya punya prinsip gini, kenapa kok kata terima kasih itu kalau di Penggal ada terima dan kasih gitu. Ketika kita sudah menerima, kita harus mengasih juga. Gitu. Ya. Dan kadang kita juga harus tahu kapan kita waktunya untuk menerima dan kapan waktunya untuk memberi. Dan ini sebetulnya waktu itu saya pernah mempraktekkan hal sederhana gitu ya. Sebelum saya mungkin menjawab terkait dengan pandangan ke perusahaan tadi Pak, ini ada salah satu case gitu. Waktu itu kita sedang pelatihan gitu ya Pak. Kita diminta untuk amazing race gitu ya, dari satu titik ke titik lain di satu kota gitu, dan kita hanya dimodali uang 10.000 dan sama tempe, waktu itu hanya tempe, sepotong tempe gitu. Nah, waktu itu kita diminta untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan semua tantangan atau challenge-nya itu untuk bisa dari satu titik ke titik yang lain. Itu lebih dari 50 kilo kita harus entah numpang dan sebagainya. Nah, di salah satu challenge itu kita diminta untuk bagaimana kita harus bisa menghasilkan duit dari tempe ini gitu. Targetnya 750.000 untuk dari satu tempe. Gitu. Nah, itu saya juga berpikir karena yang penting kan ini finish nih menurut saya. Gitu. Uang didapat itu sebetulnya untuk satu challenge dan masih ada 10 challenge lainnya gitu. Dan bagaimana kita bisa dapat waktu lebih cepat untuk finish duluan. Akhirnya waktu itu kita memutuskan bahwa susah nih jual tempe itu 250.000. Gitu. Akhirnya kita istirahat dulu, kita sholat waktu itu, kita sholat asar. Sholat asar dan waktu itu kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya kelompoknya. Setelah itu saya berpikir, tempe ini daripada nggak laku, sepakat nggak kalau saya kasihkan ke pemulung itu? Kebetulan ada ibu-ibu pemulung gitu Pak. Ya udah gitu aja ya. Ya udah, kita kasih aja nih, kita ikhlas dan whatever nanti apapun terjadi setelah kita kasih tempe itu, ya saya yakin pasti akan ada yang terbaik gitu. Kita kasih tuh tempe ke ibu itu, alhamdulillah ibunya seneng banget kita dapat tempe padahal gitu. Tapi kita sebenarnya udah menggugurkan challenge itu, dalam artian kita nggak bisa dapat duit. Tapi alhamdulillah nggak lama ketika kita sudah kasih, kita menerima nih. Jadi prinsip terima, kasih, terima lagi, kasih lagi, terima lagi, kasih lagi itu terjadi. Terimanya apa? Tiba-tiba ada orang baik melihat kita sedang berjalan, berhenti nih mobil bak. Mas, mau kemana? Oh, kebetulan kita lagi mau ke Bekasi, Pak. Ya udah numpang aja. Kita ditumpangi dengan kita nggak minta tolong, tiba-tiba dia berhenti menumpangi kita satu kelompok 10 orang untuk naik mobil bak itu dan menuju tujuan finish. Ya. Dari situ minimal saya berpikir bahwa itu kalau kita berpikirnya tidak hanya untuk posting, tidak hanya untuk berpikir bahwa kita memberi itu karena sesuatu yang kita harapkan ya, tapi kita benar-benar ikhlas memberi dan kita percaya aja prinsip terima kasih itu akan berulang terus gitu. Dan ketika kita sudah kasih ternyata benar kita dapat gitu. Dan tadi Pak saya sepakat bahwa ketika bicara perusahaan yang sudah mengisikan dananya gitu ya untuk bicara memberi gitu ya, baiknya memang tidak melakukan yang namanya sesuatu hal yang bersifat branding karena otomatis itu esensinya akan berubah ya kalau menurut saya pribadi. Dan bahkan di perusahaan tempat saya pun sekarang di PP gitu ya, ketika kita bicara terkait dengan santunan anak yatim saja, kita sekarang sebisa mungkin menghindari untuk diseremonialkan. Udah nggak usah diseremonialkan, udah kasih aja random kemana ya udah. Kan biasanya kalau bicara corporate kan diacarakan pengajian, diundang anak-anaknya, foto-foto, ngasih amplop. Itu menurut saya juga udah menjadi hal yang sudah menurut saya udah nggak ini lah, udah nggak common sekarang. Karena kalau kita berpikir memberi ya baiknya tanpa orang tahu. Kalau ada istilah bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu gitu. Nah, mungkin pandangan saya sih itu, Pak. Dan saya sangat-sangat merasakan bahwa memang bahagia meskipun itu adalah yang
lebih tinggi daripada bahagia karena itu tadi, ketika kita tidak memiliki apa-apa dan masih bisa memberi apa-apa, itu lebih daripada segalanya menurut saya. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Pak Yos. Pak Wempi mungkin mau menanggapi. Ya, mohon izin Pak Iwan, terima kasih atas pertanyaannya. Saya punya basic pendidikan adalah S1, S2 saya Financial Management. Saya berpikir saat itu bahwa itu adalah dunia yang akan saya geluti sampai akhir hidup saya atau sampai akhir karir saya. Saat itu. Kemudian suatu momen saya dipaksa atau diterjunkan di dunia HR yang sama sekali saya tidak ada background sama sekali. Pertama memang pusing Pak Iwan, nggak happy sama sekali deh, sama sekali nggak happy, nggak menemukan passion, berangkat kerja juga males. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya menemukan sebuah nilai yang membuat saya akhirnya memutuskan this is my passion, this is my journey, this is my life. HR. Kenapa Pak? Di dunia HR, saya bisa berbagi berkah dengan manusia-manusia, dengan orang-orang yang masih belum punya pekerjaan atau nganggur Pak. Tanpa saya harus jadi orang kaya duluan. Simple Pak. Saya tidak harus kaya, belum jadi pengusaha, tetapi saya bisa berbagi berkah, memberi berkah kepada saudara-saudari kita yang masih membutuhkan pekerjaan, di mana mereka mencari kerja untuk sekedar bertahan hidup untuk dirinya, istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya, rumah tangganya. Di situ saya menemukan sebuah dunia baru yang membuat saya akhirnya happy Pak. Apa Pak? Berbagi berkah dengan mereka yang masih nganggur Pak. Kalau ditanya enak mana Wimpi antara financial dengan HR, secara maaf ya, secara kalau di perusahaan itu kan orang finance kan seperti setengah dewa Pak, di mana-mana itu. Kemudian orang finance itu dia berhadapan dan di depannya itu adalah laptop, data, buku, jurnal, yang tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa, Pak. Tapi di HR, bisa demo, bisa berontak, bisa ngeyel, bisa membantah. Tetapi justru disitulah saya menemukan sebuah passion yang membuat saya akhirnya happy, menemukan happiness. Itu adalah bahwa ketika saya bisa memberikan pekerjaan untuk orang lain yang masih nganggur, itu saya berbagi berkat dengan cara yang paling sederhana. Satu. Yang kedua, ketika saya bisa memberikan pencerahan, Pak, kepada teman-teman karyawan yang ngeyel, yang keras kepala, yang memberontak, bahkan yang demo, bahkan yang hampir bunuh saya, Pak. Ada. Itu saya, justru mereka ketika sadar, apa sih yang kami mau dari manajemen, itu mereka menjadi karyawan-karyawan yang akhirnya tersadarkan, tercerahkan, dan loyalnya luar biasa di kemudian hari, Pak. Walaupun pada saat saya mengalami juga ikut ketar-ketir, Pak, karena urusan nyawa, Pak. Tapi itulah happy-nya bagi situ, Pak. Jadi berbagi, give and give. Take-nya kapan? Saya nggak tahu, Pak. Take-nya urusan dari yang di atas saja, Pak. Sang pencipta kalau saya, Pak. Mungkin untuk anak saya, cucu saya, atau siapa di sekitar saya, monggo, terserah sang pencipta. Tapi saya di sini hidup ketika sudah diberi kehidupan, bisa bernafas. Mungkin Pak Gatot juga sudah
beberapa kali saya cerita singgung bahwa bagi saya ini saya pernah mengalami kehidupan ketiga. Kehidupan ketiga bukan karena move on atau apa, tapi karena secara medis memang pernah meninggal. Itu sungguh luar biasa ketika saya bisa berbagi, memberikan penghidupan untuk orang lain, Pak. Itu happiness bagi saya. Terima kasih, Pak Iwan. Oke, terima kasih Mas Wempi dan Pak Febri. Gimana Pak Iwan? Apakah ada komentar? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi bekerja dengan passion, menemukan kebahagiaan ketika memberikan pekerjaan untuk orang lain, juga menyadarkan mindset karyawan ya. Oke, apakah ada yang mau berkomentar atau bertanya? Mungkin Pak Solihul Hadi ingin berkomentar Pak mengenai Happiness Project, bagaimana ide awalnya kok bisa dari suatu project diterapkan metode happiness ini gitu. Pertama kali idenya itu bagaimana gitu Pak, dan akhirnya berhasil gitu kan. Kan pasti ada pertama inovasinya itu ya. Izin sebentar, saya parkir dulu gitu Pak. Saya lagi nyetir, saya parkir dulu bentar, maaf. Oke. Iya, serba delalah saya sukanya. Jadi saya ketemu Pak Febri itu yang delalah, dan kenapa malam ini saya ikut juga delalah. Pak Febri nggak tahu kalau saya tuh ada di grup bedah buku ini. Tiba-tiba dia cerita, Bang tahu ini nggak? Opo? Pikir aku diminta ini sama ini. Lah aku nih jero itu. Nah itu sebenarnya. Nah malam ini saya sedikit melihat berbeda Pak. Terkait dengan happiness yang mungkin juga membuat saya berpikir dan sedikit menyimpulkan ya. Ternyata happiness itu ya berproses juga. Dulu mungkin pada saat saya pertama ketemu Pak Febri, saya nggak perlu definisi apa happiness itu apa, bagaimana caranya, yang penting tak lakuin aja apa yang dikasih saran sama Pak Febri. Karena dia lebih ngerti cara mungkin mengelola, menghadapi manusia. Saya lebih ngerti bagaimana mengelola proyek kan gitu. Nah, intinya tak praktekin aja. Lah kok delalah hasilnya ya luar biasa. Itu nyata, Pak. Nyata sekali. Dan yang awalnya itu orang-orang dikirim ke Papua itu pada nggak mau, Pak. Ternyata setelah di sana tuh suruh cuti pada nggak mau malah, Pak. Ini nyata, Pak. Dan alhamdulillah, selain memang secara kinerja proyek juga bisa memberikan lebih kepada perusahaan, ada memang penghargaan baik itu dari dalam internal perusahaan, luar, sampai ASEAN gitu masalahnya. Tapi saya tidak menginginkan itu, Pak. Saya lebih senangnya malam ini tuh tingkat happiness-nya tuh sudah kombinasi dengan spiritual. Saya sependapat sekali dengan happiness adalah bersyukur. Bahkan saya coba mikir-mikir lagi, ada yang lebih tinggi loh sebenarnya. Mungkin kalau sering ya kita mungkin dengar secara, kalau dalam kami Islam, kebahagiaan hakiki itu apa sih? Nah sebenarnya mungkin kalau saya sendiri, kita harus belajar ikhlas nih, ikhlas yang tertinggi nih. Oh berarti happiness tertinggi di dunia ini ya ikhlas saja mungkin. Ini lebih ke spiritual, dan saya senang untuk malam ini jadi pembelajaran di saya, proses dan tingkatan happiness ini ya kembali ke diri masing-masing sih sebenarnya. Bagaimana indikator kita merasakan nikmat kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau proyek sih beruntung aja lah, kebetulan berhasil gitu. Terima kasih. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Solihul Hadi. Ya, jadi memang agak unik nih kombinasi antara mengelola proyek dengan mengelola manusia gitu ya. Karena memang yang mengeksekusi suatu proyek adalah manusianya itu sendiri ya. Nah, yang membuat dia menghasilkan revenue perusahaan, mensukseskan suatu proyek seperti yang dijelaskan Pak Febri tadi, ada profit sama ada grid life ya, dengan membuat human itu meng-create life-nya, merasakan grid life, dia akan menghasilkan performance yang meningkat dan profit perusahaan akan meningkat karena sukses dalam mengeksekusi proyek ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi dengan kita meningkatkan happiness dari human tadi, ternyata bisa meningkatkan
performance, namun itu tidak mesti dalam suatu ini ya, dengan menggunakan pendekatan spiritual, bekerja dengan ikhlas, kita lebih banyak bersyukur, kemudian lebih banyak memberi. Nah, itu ternyata berhasil juga ya. Ya. Oke. Izin Pak Imam, satu lagi. Iya. Izin Pak. Silakan Saya Pak. sangat sependapat dengan Pak Wemby tadi ya. Yang awalnya memang merasakan passionnya itu di keuangan tadi ya, di finance. Ternyata setelah tahu happiness dan bisa sharing happiness, ketemu sebenarnya kebahagiaan yang sebenarnya. Sebenarnya Pak Febri ini juga sama. Saya tuh sebelum ketemu beliau sih happiness ini, setelah di riset tuh Pak ya, saya tuh belajar di project management sampai ketemu selesai proyek itu tadi. Setelah itu coba mencari tahu perusahaannya harus butuh apa. Saya kuliah statistik manajemen Pak. Tapi sebenarnya saya nggak ada pengen rasa untuk memimpin perusahaan. Saya cuma pengen apa? Saya cuma pengen aspirasi saya tuh sebagai di HCM. Coba tanya Pak Febri itu. Aspirasi saya di HCM Pak, karena saya nggak tertarik dengan perusahaan. Saya cuma tertarik pengen sharing kebahagiaan kepada seluruh karyawan. Dan riset Pak Febri tadi udah benar tuh, kebahagiaan itu kan menular. Ya semoga ini juga bisa menular kepada kita semua malam ini. Terima kasih. Oke Pak, ya itu menarik juga, ada Chief Happiness Officer ya kalau di perusahaan ini ya. Mungkin ini bisa diterapkan di perusahaan yang lain juga ya. Oke, ada komentar yang lain? Mungkin Pak Bambang atau Pak Buntoro dari senior kita ini. Oh ini Pak Melisa ya? Mbak Melisa maaf. Mbak Melisa silakan Mbak. Mbak Melisa angkat tangan, silakan Mbak untuk menyampaikan. Halo. Halo, iya udah kedengeran ya. Ini maaf Udah. saya nggak bisa nyalain video. Oke. Lagi di HP terus settingannya nggak bisa. Iya, terima kasih presentasinya dan penjelasannya. Ini saya kebetulan juga udah pernah baca bukunya, tapi 2 tahun yang lalu, jadi udah agak lupa memang, makanya saya mau ikut lagi. Memang sih menurut saya bukunya bagus, terus ada beberapa hal yang selalu diulang-ulang, bukannya membosankan, tapi memang itu harus diulang-ulang gitu, karena pasti kecenderungannya lupa, dan akhirnya lupa lagi kalau memang giving tuh lebih baik. Karena kan lama-lama kalau stres kan capek ya, dan jadinya kok udah berbuat baik, kok udah begini, kedapatnya apa. Nah itu kayaknya setiap bulan tuh ada pemikiran seperti itu, jadi saya senang sih kalau buku-buku yang seperti ini tuh, walaupun topiknya seperti itu aja, tapi itu memang harus diulang-ulang, karena gampang lupa deh, apalagi udah zaman sekarang. Terus saya juga senang mendengarkan penjelasan dari Pak Febri juga yang soal kalau perusahaan itu sudah mulai memikirkan kesejahteraan dan kebahagiaan karyawannya lah ya, bukan cuma kesejahteraan, tapi udah bener-bener nih kebahagiaan gitu, yang menurut saya tuh udah melampaui sejahtera ya. Mungkin salah satu bagiannya, tapi lebih tinggi lah kalau menurut saya, karena itu personal, yang happiness menurut orang-orang kan beda-beda ya, jadi ini lebih personal dan lebih tersegmentasi gitu. Karena kebetulan saya juga lagi baca buku judulnya The Gospel of Wellness, dan ini bukunya tuh menunjukkan kalau kenapa wellness orang-orang itu kok seolah-olah dari perusahaan itu dibebankan kepada para pekerjanya, khususnya perempuan di sini. Kok dikit-dikit ya udah yoga aja, ya udah healing aja, ya udah self care aja, beli-beli aja barang-barang itu gitu. Nanti itu juga banyak kok, tinggal ikut kelas ini, tinggal ikut ini itu, beli tumbler lucu apa gimana, lucu sih bukunya. Cuman itu memang menarik karena setelah mendengar penjelasan ini, itu kayak self care atau wellness atau apapun happiness itu harus dicari oleh individunya sendiri dan ditanggapi oleh beberapa perusahaan mungkin ya, di market dan dikomersialisasi, dan akhirnya tuh dibuat seolah-olah kalau mau jadi upper class lifestyle itu harus yang bisa ngurus wellness, happiness sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita coba balik gitu ya, itu kan nggak tanggung jawab setiap individunya juga. Bisa aja dia stres karena perusahaannya terlalu begini begitu, leadership terlalu toksik, atau teman kerja toksik, atau dianya sendiri toksik, dianya tidak sadar gitu mungkin. Tapi kalau memang dibantu, dilihat dengan orang lain, khususnya dari kantor atau dari tempat kerjanya, ya mungkin dia dapat
petunjuk ya, yang tadi juga udah banyak sharing. Banyak sharing dari Pak Wempi, Pak Febri, semua. Ya memang semua orang juga berhak mengatakan apa yang dia inginkan dan pasti ada respon. Nah, terus kalau misalnya dia selalu melihatnya mau membuka hatilah, atau ada HRD yang berusaha untuk benar-benar memahami orang ini, ya mau nggak mau pasti akan tersalurkan dan merasa dimengerti. Nah, itu saya setuju banget, karena saya memang belum selesai sih baca buku itu. Cuman saya ngelihat, ya memang benar sih ada ketidakadilan gitu. Kenapa kok kita yang harus keluar uang untuk ngurusin diri kita sendiri, padahal nggak cuma dari kita aja problemnya. Memang sih kita nggak perfect ya. Mungkin kita kadang juga merasa kita berlebihan lah. Mungkin begini aja harusnya kita bisa tangani sendiri. Tapi kalau dibebankan 100% ke setiap individu tuh kayaknya nggak adil juga. Nah, di sini saya merasa dapat jawaban, ya memang jangan juga semuanya ke individu, tapi bagi dua lah dengan pekerja, ya selain dengan misalnya keluarga atau gimana yang lain, teman-teman atau komunitas-komunitas yang seperti ini kan kita banyak berbagi dan saya banyak banget belajar. Saya mungkin di sini belum bisa bagi apa-apa, tapi saya senang banget bisa dapat penjelasan-penjelasan seperti ini. Dan ya itu paling yang saya ada pertanyaan juga, kalau misalnya memang mungkin di sini lingkupnya pekerjaannya, kalau misalnya teman sekerja, bos atau gimana itu terlalu toksik gitu, kalau kita konsepnya giving terus, itu kita batasannya di mana ya untuk stop giving atau giving aja terus tapi kita memperbanyak pergaulan lah, atau mencari di luar kantor misalnya, atau mencari di luar divisi lah misalnya, mungkin masih di tengah kantor juga, tapi dengan kita giving di tempat lain atau dengan kita baik di tempat lain, kita mungkin itu terkompensasi gitu, walaupun kita tersakiti juga kan. Kalau alasannya ya udahlah keluar aja soalnya nggak betah, nanti kan pindah ke perusahaan lain, kalau begitu lagi nanti keluar lagi terus kan, kayak nggak selesai gitu problemnya. Nah, itu mungkin dari pengalaman bapak-bapak sekalian ada penjelasan, karena kan banyak juga ya toxic positivity itu juga lumayan sering. Nah, itu gimana caranya biar bisa balance dengan yang happiness by giving ini ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Manisa. Izin mungkin boleh duluan Pak Wempi ya. Menarik nih pertanyaannya Mbak Melisa. Terima kasih insight-nya juga tadi. Kalau bukunya udah selesai mungkin boleh diceritakan juga nih gitu ya. Poinnya gini, saya sepakat nih. Saya sekarang sedang akan niat untuk menulis buku sebetulnya. Judulnya tuh Home gitu ya. Rumah kalau kita ini. Happiness Organizational Management. Saya berpikirnya bahwa yang namanya organisasi itu ya harus ada happy-nya. Dan kalau kita bicara happy at work, itu bagaimana kita sanggup atau siap untuk berkata cukup. Kalau kita nggak sanggup untuk berkata cukup, itu kita akan nggak bisa balance antara personal life dan professional life kita. Dan kebetulan ada pengalaman pribadi juga. Saya itu di titik tahun 2019 ya. Ketika saya sudah menunjukkan beberapa prestasi internal maupun eksternal, saya pernah di satu titik saya menulis surat resign gitu. Hampir saya kirim karena saya merasa bahwa wah, saya udah nggak menemukan gitu kan sesuatu hal yang mengapresiasi, membuat berkarya dan sebagainya. Tapi di satu titik itu saya menemukan analogi seperti ini, Mbak Melisa. Ya, semoga ini bisa bermanfaat ya. Saya selalu berpikir bahwa ketika dalam sebuah kegelapan, saya tuh waktu itu hanya melakukan usaha untuk mencari lilin saja. Sehingga ketika lilin itu habis, saya akan bertemu dengan kegelapan itu kembali. Gitu. Tapi di satu titik, saya bertemu dengan beberapa teman gitu ya, dan dia ngomong bahwa sebetulnya kamu itu nggak butuh lilin. Gitu. Yang harus kamu temukan adalah gensetmu sendiri. Yang itu siap nyala kapanpun dan mungkin nggak akan bisa mati karena bahan bakarnya ada di kamu sendiri. Sehingga kalau kita bicara bahwa kita ada di dalam lingkungan yang toksik, itu sebetulnya kadang kita kan mencari pembelaannya, kita minta pendapat orang lain, gitu ya. Gimana nih, terus kita bercerita masalah toksiknya justru. Tapi ketika kita bertemu bahwa, oh, ternyata di satu level, saat itu saya berpikir bahwa saya itu bekerja itu untuk memberi manfaat kok. Dan saya yakin ketika saya memberikan manfaat, otomatis itu akan ada penilaian sendiri. Dan dari situlah saya udah berpikir yang awalnya mengejar karir, menjadi bahwa saya ingin memberikan manfaat. Dan dari situlah saya berpikir bahwa saya punya milestone suatu saat, ya alhamdulillah mungkin di perusahaan saya sendiri, saya sudah menjadi Chief Happiness Officer. Gitu. Bertugas untuk membuat orang itu bahagia. Dan sekarang mungkin ketika saya menjadi karyawan, minimal lingkungan saya itu saya buat bahagia dulu. Dan memang caranya memang agak sulit nih Mbak Melisa. Kadang kita di satu lingkungan nih, toksik gitu ya. Yang ada adalah kita justru malah malas nih. Ngapain pun malas. Nah, yang saya lakukan adalah saya alihkan gitu ya, energi saya gitu. Karena kan kita jelas nih punya 3 lingkar ya. Lingkar pengaruh gitu ya, lingkar peduli, lingkar perhatian.
Kadang kita banyak memposisi energi kita dalam waktu 24 jam itu justru di lingkar perhatian saja. Yang kita tuh sebetulnya nggak bisa merubah apapun, karena kita terlalu hanya ngomongin doang, gitu ya. Boro-boro ada perubahan, pasti nggak ada. Contoh kayak kita ngomongin tentang presiden, katakan. Ya itu nggak ada dampaknya buat negara ini, karena kita nggak punya lingkar pengaruh yang dekat untuk kita bisa merubah. Minimal lingkar peduli lah, kita mengingatkan. Nah, akhirnya saya berpikir, wah, waktu saya 24 jam ini harus saya buat untuk lingkar pengaruh saya dulu nih. Akhirnya yang terjadi apa? Saya kumpulkan tim saya ketika bicara lingkungan toksik, saya alihkan menjadi suatu hal yang karya. Jadi saya itu selalu berpikir bahwa kalau saya merasa bahwa wah ini udah lingkungannya nggak bagus nih, saya buat untuk gimana kita untuk membuat sebuah inovasi, kita ikutan lomba nih, gitu ya. Oh, membuat inovasi kita ikut lomba eksternal nih. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun, bahkan sampai detik ini pun, saya membuat hal itu di dalam tim saya. Jadi katakanlah tim saya mungkin merasa memiliki lingkungan besarnya kurang menarik gitu ya. Saya buat mereka untuk saya ajak alihkan energinya tadi, lingkar pengaruhnya itu hal yang positif. Dan alhamdulillah memang nggak bisa ya kita membahagiakan semua orang, tapi minimal ketika kita sudah menularkan vibe-nya, sudah ada niat saja, itu saya yakin gitu ya. Dan saya sudah jalankan bahwa itu akan berdampak kok. Gitu. Jadi poinnya untuk Mbak Melisa bahwa temukan gensetnya dulu, generatornya gitu ya. Dan alihkan energinya ke lingkar pengaruh pastinya gitu ya. Dan buatlah hal-hal yang memang itu positif dan menjadi value buat kita gitu Mbak Melisa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Febri. Silakan Mas Wempi, ada mau? Ya, menambahkan yang disampaikan Mas Febri itu luar biasa. Temukan genset dan generatornya. Bicara mengenai toxic, entah toxic leader atau toxic friend atau toxic apapun lah. Sejauh ini saya sudah bekerja di 7 perusahaan berbeda. Dan saya sampaikan di awal tadi bahwa saya berbalik badan dari yang semula financial management menjadi sekarang HR. Saya selalu menemukan orang-orang model begituan di 7 perusahaan tersebut. Dan di 2 departemen yang berbeda tersebut. Artinya apa? Mungkin yang model toksik begituan di setiap sudut bumi akan ada. Mungkin sejak zaman Nabi juga sudah ada dan akan datang juga akan ada kan begitu. Apakah kita akan tidak berbuat apa-apa? Enggak juga sih. Kalau saya berprinsip begini, Bu Melisa. Saya bekerja dengan penuh integritas, dengan penuh kejujuran, bekerja cerdas, bekerja keras. Dengan prinsip saya tidak khawatir, kalaupun apa yang saya kerjakan itu mungkin belum atau tidak dinilai atau tidak dianggap berarti oleh bos saya yakin dan percaya bahwa Sang Pencipta akan mengirimkan bos lain untuk mengambil saya, untuk dipindah tugaskan ke tempat lain. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya bekerja dengan baik, seoptimal mungkin. Tetapi apabila bos saya atau atasan saya menilai atau menganggap atau tidak menganggap kerjaan saya itu baik, maka tetaplah bekerja baik, tetaplah berkarya yang baik, tetaplah berintegritas yang baik, karena saya tidak khawatir Sang Pencipta pasti akan mengirimkan bos lain untuk mengambil saya. Jadi saya enjoy aja. Dia mau toksik, nggak toksik, saya nggak urusan kok. Karena urusan saya bukan dengan dia, tapi dengan Sang Pencipta saya. Sehingga saya move on aja. Sepanjang sejarah dunia deh, coba boleh dicek Ibu. Mulai dari nabinya Konghucu, ya itu Konghucu itu kurang bijaksana apa? Ya aja dibully, ya aja disakitin sana sini, ya kan? Kemudian Siddhartha Gautama itu kurang rendah hati apa? Kurang bijaksana apa beliau? Ya tetap aja ada yang bully. Kemudian Yesus Kristus itu kurang berkorban apa? Ya tetap aja dibunuh. Nabi Muhammad kasihnya seperti apa kepada manusia? Tetap aja ada yang musuhin. Kalau yang level maaf ya, bahasa saya maaf. Kalau yang sudah punya SK
SK Nabi aja diperlakukan seperti itu. Kalau saya ini SK-nya SK manusia biasa, wajar lah. Biarin aja, itu manusiawi banget kok. Wong saya SK-nya SK manusia biasa gitu loh. Yang SK Nabi aja jelas begituin gitu loh. Apalagi cuma saya SK-nya SK Kroco gitu. Ya biarin aja, Bu. Yang penting Ibu tetap baik, tetap jujur, berintegritas, dan temukan happiness Ibu. Dan jangan khawatir, karena Sang Pencipta pasti akan mengirimkan bos lain untuk mengambil Ibu ke tempat lain. Itu, Bu. Terima kasih. Luar biasa ini mindset-nya ya, bagus sekali ya. Dari Pak Wempi juga Pak Febri. Ini kita masih punya waktu nih, kita sampai 9.30. Ini masih 10 menit lagi, silakan. Itu ada Bu Ica itu. Bu Ica silakan, Bu Ica. Dari senior kita ini. Terima kasih Mas. Memang kalau kita berbicara tentang happiness itu banyak sekali teori tentang happiness, dan bagi setiap orang different berbeda-beda gitu happiness itu untuk setiap orang ya. Tapi saya sangat tertarik sekali dengan ceritanya Mas Wempi ya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan dari ceritanya Mas Wempi itu, Anda menemukan jati dirinya setelah mengalami beberapa hal ya. Kemudian Anda tahu apa yang Anda inginkan dan apa yang most important to you gitu. Ya, di situ dan saya ngelihat jadi menurut saya happiness itu harusnya datangnya dari dalam. Ya, bukannya dari luar. Itu menurut saya pribadi itu akan lebih langgeng lah gitu. Ya, tadi ada cerita mengenai itu juga dari Mas Febri tentang generator. Ya, kalau kita di satu ruangan gelap gitu, ya, tapi kita kehilangan kunci di dalam ruangan itu, kita akan berusaha carinya keluar. Dia tuh keluar gitu, mencari sinar yang terang. Sebetulnya bukan itunya yang dicari. Sebetulnya kegelapan di dalam ruangan itu yang harus diterangin, bukan mencari sinar keluar. Jadi maksudnya gini loh, mungkin saya kurang bisa menceritakannya, tapi menurut saya itu jangan mencari keluar, carilah di dalam dirimu sendiri kebahagiaan itu. Karena yang menentukan bahagia itu bukan outside factors gitu, it is your inside factor. Kalau saya begitu ceritanya. Jadi kalau aku lihat sih, makanya Mas Febri saya juga kagum ya, kalau Anda bisa sustain gitu perasaan happy itu untuk karyawan-karyawan Anda, karena itu sangat personal sekali. Ya, itulah pendapat saya. Maaf ya. Terima kasih Bu Ica. Oke, terima kasih Mbak Ice. Ya, jadi kita mencari kebahagiaan dari dalam diri kita, dan kalau mendengar ceritanya Pak Febri, Pak Wempi ini sepertinya mereka sudah menemukannya gitu ya. Jadi dari mulai passion dalam bekerja, ingin men-sharing, membuat suatu kebahagiaan dan menyebarkannya gitu ya. Nah itu sudah menemukan passion, genset dan generatornya itu ya. Oke, ada tanggapan yang lain? Dari Pak Satya biasanya komen nih Pak Satya nih. Pak Buntoro yang keren nih. Nah, Pak Buntoro nih sebagai pimpinan perusahaan, karyawannya banyak banget nih. Bagaimana cara memaintain happiness dari para karyawan ini, Pak Buntoro? Ini kalau saya tadi saya setuju bahwa kebahagiaan itu menular. Jadi kalau kita ngaku bahwa ini suara saya kedengeran nggak ya? Oke Pak, jelas Pak. Oke Pak, oke jelas Pak. Kalau kita mengaku bahwa kita bahagia, ya, yang ditanyakan istri ya, atau dan anak-anak, apakah mereka bahagia enggak? Bahagia dalam arti kata, apakah dia mengharapkan suami yang lebih hebat, suami yang lebih menyenangkan atau tidak, bapak yang lebih menyenangkan atau tidak? Nah, saya rasa itu ukurannya menurut saya. Saya
saya mengukur juga tiap kali ya. Artinya tanpa bertanya secara langsung ya, apakah kamu bahagia enggak jadi istri saya, itu ya enggak begitu ya. Tapi ya yang tersirat itu seperti apa, kita bisa mengukur bahwa kita itu bahagia atau tidak, dan kebahagiaan itu menular ke mereka atau tidak. Kira-kira begitu. Kalau mau mengukur ya, kita tidak bisa ngomong bahwa oh saya bahagia, oh tidak. Karena ya tadi dikatakan bahwa kebahagiaan itu menular. Tadi ini saya barusan kira-kira jam 11 siang tadi lah. Saya lagi jalan di pabrik itu, disamperin sama satu orang. Satu orang ini sudah bekerja 35 tahun, jadi lebih tua dari Mas Feby. Umurnya bekerja itu lebih tua dari Mas Feby. Jadi udah tua sekali lah. Umurnya 61 lah, tadi dia bilang 61. Dia menceritakan dengan bangganya mengundang saya, dia mau mantu hari Sabtu ini. Tapi saya bilang, ya Sabtu saya udah balik ke Jakarta. Oh, ya nggak apa-apa Pak, minta doa restunya. Dia cerita itu anaknya 3, semuanya sarjana. Itu waktu dia kerja 35 tahun yang lalu itu angkatan pertama tuh 30 salah satu dari 30 orang karyawan saya pertama. Lagi jalan itu datang lagi satu lagi nyamperin saya. Nah, kita jalan sama-sama di pabrik, ngobrol. Saat ini satu angkatan juga. Dia juga menceritakan, saya tanya, ini kalian udah pada mau pensiun, udah siap belum? Siap Pak, udah siap. Saya udah siap sekali pensiun. Padahal udah lewat masa pensiun juga. Saya heran juga, kok happy-happy aja ya. Karena nggak ada rasa worry bahwa akan pensiun. Saya tanya ke HR, ini si Parjo ini pensiunnya kira-kira berapa nih? Dia lihat sekitar 200 juta, Pak. 200 juta udah bahagia ya. Saya heran juga itu. Nah, sebetulnya kebahagiaan ini menular nggak ke karyawan saya juga? Nah, dari kesimpulan ini, saya rasa saya cukup bahagia sepanjang 60 tahun lebih. Nah, sepertinya kan kebahagiaan ini kan mungkin saya termasuk orang yang selalu bahagia. Artinya saya pernah tanya juga karyawan saya, kamu tahu nggak 3 tahun yang lalu kita itu sengsara sekali. Nggak ada kayaknya, Bapak nggak pernah sengsara, nggak pernah susah. Padahal kita udah mau mati itu perusahaan. Sudah hampir diajal lah, ambang ajal. Nah, sebetulnya kalau kita ngukur kebahagiaan itu, kita bahagia atau tidak. Nah, masuklah ke dalam situasi yang paling sengsara. Nah, apakah orang masih lihat kita itu bahagia? Nah, saya rasa itulah pendapat saya, bahwa kita nggak bisa mengukur kebahagiaan kita sendiri. Yang tadi dilakukan Mas Febri ya kebahagiaan sejenak lah untuk apa. Tapi begitu sampai ke rumah, mungkin istrinya cemberut, ya tidak bahagia lagi. Jadi menurut saya paling inti, paling untuk kebahagiaan itu kita harus mampu menemukan inti dari kebahagiaan itu apa, yang sustain lah, yang sustain itu apa. Jadi tidak dengan permainan atau hura-hura atau sorak-sore pada sebelum kerja, itu kebahagiaan sejenak ya, kebahagiaan palsu sebetulnya ya, semu ya. Jadi semestinya kalau kita mau bahagia ya harus bisa mampu menemukan inti kebahagiaan kita itu apa, yang selalu ada di dalam diri kita, apapun keadaannya.
Saya rasa itu pendapat saya yang kadang-kadang ya nyeleneh juga ya. Tapi ya itu yang saya jumpai ya. Saya rasa gitu Mas Imam. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Buntoro. Ini perspektif bagus juga. Jadi mengukur kebahagiaan dari istri kita, keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita gitu. Apakah mereka bahagia, berdampak kepada orang lain ya. Oke, ini udah 9.30 tapi masih ada 2 lagi terakhir ya. Pak Alan dulu ya. Silakan Pak Alan. Malam teman-teman. Selamat malam. Iya, jadi saya tertrigger waktu Pak Buntoro juga bikin atau mendengarkan komentar dari Pak Buntoro. Saya mungkin lebih muda dari Pak Buntoro, tapi mungkin lebih senior angkatan atau generasinya dari Pak Febri ya. Jadi saya mau kasih mungkin komentar, ya salah atau benarnya mungkin yaitu opini ya. Saya memang agak sedikit punya concern atau bermasalah dengan kita yang terlalu meninggikan value dari happiness itu. Kalau belakangan atau generasi yang mungkin lebih muda daripada saya, memang rasanya happiness itu jadi sesuatu yang memang harus diperhatikan. Saya bukan anti happy, tapi sepertinya semuanya itu berlandaskan happiness ya. Dan itu sejalan dengan apa yang dijalankan model bisnis kalau surveillance capitalism yang pernah dibahas di grup itu ya, dopamine effect yang bisa dimanipulasi juga happiness kita itu. Dan menurut saya happiness itu kan experience ya, pengalaman. Jadi bukan semata-mata feeling atau perasaan. Jadi waktu periode yang kita rasakan itu lebih pendek daripada yang namanya feeling sebenarnya. Feeling itu mungkin lebih ke kalau yang berkaitan sama ini contentment ya, atau sudah disebutkan oleh Pak saya lupa namanya tadi, tentang contentment atau ikhlas atau penerimaan sepenuhnya atas siapa kita dan purpose kita dalam hidup ya. Kita bisa untuk konten, tapi kita dalam beberapa waktu atau dalam seringnya kita bisa juga nggak happy, tapi kita cukup konten dan ikhlas, dan itu nggak sama gitu, nggak exactly sama. Nah, dengan adanya recent campaign atau recent effort untuk selalu mengedepankan happiness itu, konsekuensi logisnya ada yang namanya healing atau apapun. Bahkan dulu kalau ada old wisdom yang kita punya dari orang tua itu yang berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, itu saya nggak tahu itu relevansinya sama semuanya harus happy dulu gitu. Karena happy itu experience yang kita bisa dapatkan dari waktu ke waktu. Tapi saya bukan anti happiness, tapi ya happiness itu experience yang bisa kita rasakan di satu waktu, di lain waktu bisa enggak juga. Tapi dalam dua atau apapun experience yang kita punya, kita bisa mendapatkan meaning atau arti yang dalam di situ, baru kita bisa punya contentment yang baik dalam hidup. Dopamine effect yang didapat dari sosial media atau itu kan pada dasarnya men-trigger atau menstimulus rasa-rasa itu bisa dimanipulasi sama obat, sama sosial media, sama hal-hal yang terkait itu. Dan terutama untuk masalah menjalankan bisnis atau pekerjaan, ya memang ada tantangan-tantangan yang mungkin semakin berat, semakin besar tantangan yang pengen kita kita raih, ya mungkin akan makin challenging juga untuk kita bisa dalam waktu singkat untuk bisa mendapatkan experience happiness itu. Mungkin butuh waktu yang effort. Mungkin Elon Musk itu nggak akan pernah happy sampai mungkin timnya bisa ke bulan ya, tapi dia cukup konten dengan hidupnya dan percaya kalau purpose dari hidupnya itu adalah multiplanetary life itu ya. Jadi dia cukup konten, puas, ikhlas dengan hidupnya, menjalankan misinya, biarpun mungkin happiness-nya, experience tentang happiness-nya tidak selalu terus-menerus ada di dalam dirinya. Tapi happiness itu memang kalau hidup kita nggak happy terus, kita nggak fulfill, tidak ada unfulfilled life, itu juga bahaya, dan itu juga bikin kita cepat tua, atau life is decaying very quickly with that ya. Kita harus ada ketemu experience, kita harus merasakan experience pengalaman-pengalaman happiness itu. Tapi menitik beratkan value happiness itu atas apapun yang kita jalani, menurut saya itu cukup berbahaya. Itu aja Pak komentar saya.
Terima kasih Pak. Bahkan satu lagi, dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan apapun, hubungan, relationship pun, kalau semuanya it's all about happiness, dan kita mungkin well, saya tidak usah disebutkan di sini, tapi if everything is about happiness, then we are doomed. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Alan komentarnya. Ini karena waktu sudah 21.30 ya, besok mungkin mau pada bekerja. Jadi mohon maaf nih, nanti bisa dilanjutkan. Kita tutup dulu, tapi sebelum ditutup mungkin dari Pak Febri atau Mas Wempi bisa memberikan closing statement sebelum kita tutup acaranya. Terima kasih Pak Imam. Sebelumnya juga saya terima kasih nih atas perspektif dari Pak Buntoro maupun Pak Alan tadi ya. Setiap orang kan pasti punya persepsi sendiri-sendiri ya. Dan mungkin ada beberapa yang berpikir bahwa happiness itu adalah hura-hura nih. Happiness itu karena apa gitu. Tapi saya sepakat tadi dengan perbincangan Pak Iwan Kusworo bahwa di sini tingkatan yang kita ingin sampaikan bahwa happiness itu adalah ketika kita menemukan bahwa rasa untuk bersyukur itu karena apa gitu. Bukan ketika kita melakukan sesuatu hal yang gains, bukan sesuatu kita dapatkan untuk baru kita happy. Dan saya berprinsip bahwa setiap orang pasti susah nih dalam mencapai cita-citanya gitu. Dan di dalam prosesnya itu pasti akan membutuhkan endurance untuk dia tetap bertahan melakukannya. Nah, endurance itu kan secara manusiawi, tubuh manusia itu dimunculkan dengan adanya endorfin yang harus muncul ketika kita happy. Saya ngebayangin aja nih, ketika Elon Musk mencapai kesuksesannya di tengah-tengah prosesnya dia belum berhasil, ketika justru malah kortisol yang muncul, mungkin belum tentu dia mungkin hidup sekarang. Bisa jadi kena serangan penyakit stroke dan sebagainya gitu. Meskipun itu tidak terstate, tapi saya mempercaya bahwa bicara happiness itu bukan karena gitu. Tapi meskipun kita mungkin belum mendapatkan, tapi kita sudah merasa bersyukur gitu, atas apa saat ini yang kita dapatkan. Sehingga kalau bicara terkait dengan prinsip happy, saya sepakat bahwa prinsip utamanya adalah ya karena kita diciptakan di dunianya adalah untuk beribadah. Makanya saya berbicara bahwa kita tuh ibadah kapanpun, dimanapun gitu. Dan bukannya sekedar bekerja dalam melakukan apapun, itu saya berpikirnya bahwa value yang harus saya pegang adalah saya harus bermanfaat nih. Dengan cara apa? Minimal saya bersyukur dulu nih. Dan saya bisa memberi giving. Nah, mungkin poinnya happiness yang ingin saya sampaikan di sini, mungkin banyak cara. Kalau dari sisi psikologis saya selalu berpikirnya ada beberapa cara nih, harus seremonial kita untuk menggiring yang sifatnya massal, untuk bisa orang minimal klik dulu di satu frekuensi baru kita isi. Ada yang sifatnya personal touch nih, ketika kita bicara personal dengan 1-2 karyawan itu pasti pendekatannya akan berbeda. Tapi prinsipnya ketika dibalikkan di dalam konsep happiness pada malam hari ini, prinsipnya adalah lebih ke arah bagaimana kita bisa tahu caranya bersyukur, dan bagaimana kita tahu bahwa bagaimana dari bersyukur itu kita bisa menjadikan suatu hal yang positif untuk kebermanfaatan banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Febri. Silakan Mas Wempi untuk closing statement. Iya, menarik yang disampaikan Pak Alan dan Pak Buntoro. Tapi tadi saya mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan Pak Buntoro bahwa indikator happiness itu seperti yang diceritakan Pak Buntoro tadi, bagaimana ketika perusahaan Pak Buntoro hampir kolap, Pak Buntoro memiliki energi untuk tidak lelah, tidak capek, berinovasi, sehingga akhirnya perusahaan tersebut bisa move on. Artinya apa? Disitulah letak happiness-nya. Itulah indikatornya bahwa ketika kita nggak lelah, nggak capek, energi kita nggak pernah habis untuk berkarya di bidang kita, di rumah tangga kita, di masyarakat kita, melayani masyarakat, melayani istri, anak-anak, nggak pernah capek tiap hari. Itulah yang disebut indikator bahwa kita happy, walaupun di tengah kondisi yang nggak happy juga. Intinya adalah happiness akan memberikan energi yang besar kepada Anda, saya, Bapak, Ibu semua untuk tetap berbuat, berkarya yang terbaik. Cara simpel, terkadang saya kalau pulang kerja gitu, kalau orang Semarang bilang kucingan, angkringan itu ya, orang Jakarta mungkin angkringan, kalau Semarang bilang nasi kucingan. Duduk sama nasi kucingan sambil minum teh,
makan nasi kucing, ya nasi sedikit sama ikan teri, sama gorengan mendoan anget, ngobrol sama tukang becak, ngobrol sama penjualnya nasi kucing, itu sudah happy sekali buat saya. Dan itu menimbulkan energi baru, inspirasi baru, bagaimana seorang tukang becak di tengah kesulitannya dia bisa bercerita dengan lepas, dengan bahagianya, dia tertawa, dia bisa udut, bisa ngopi dengan happy. Saya nggak habis pikir, itu energi indikator bahwa dia happy, sehingga menimbulkan energi untuk terus berkarya, bertahan hidup di tengah kondisi yang mungkin tidak happy untuk dia. Saya rasa itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, luar biasa malam ini ya. Jadi yang setiap Rabu ini tidak hanya buku yang kita review, tidak hanya ide dari buku tersebut, namun conversation dan sharing-sharing dari berbagai orang, dari para senior ini yang sangat bermanfaat dan bagus ya, membuat kita menambah wawasan ya. Oke, saya tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya kembalikan ke Pak Gatot. Mungkin acara foto ya Pak Gatot ya. Mas Ya Denny benar, mungkin. Ya, acara foto. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa malam ini, dan sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Mungkin bisa on kamera dulu yang masih belum. Terima kasih nih para pakar nih, pakar happiness nih. Mantap sekali nih. Aduh, cerita-ceritanya. Catatan saya udah sampai 3 halaman nih. Mas Alan, makasih ya Mas Alan, mantap. Siap, Pak Gatot. Oke, silakan. Siapa foto? Biasanya Pak Iwan nih, atau Tar. Oke, saya juga. Mas Denny mana biasanya nih? Oke, saya juga bisa deh. HP Pak Imam, susah. Oke, saya udah pakai ini. Oke, kita ketawa ya. Katanya kalau ketawa itu hasilnya bagus. Ketawa, 1, 2, 3. Oke, ini ada screen kedua. Bentar ya, saya siapkan dulu. 1, 2, 3. Ketawa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi